Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang kali ini berjudul Reformasi dalam Islam. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian ini selaras dengan sabda Nabi suci Muhammad SAW yang sudah sangat kita kenal, yakni bahwa sesungguhnya Allah akan membangkitkan untuk umat ini pada tiap-tiap permulaan abad orang yang akan memperbaharui baginya agamanya. Man yujadidu laha dinaha, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris berbunyi one who will reform for it religion. Kata yujadidu atau will reform dapat digubah menjadi tajdid, artinya reformasi, dan mujadid artinya reformer atau reformis. Secara harfiah tajdid berarti reformasi, sedangkan secara istilah kata tajdid berarti upaya mengembalikan umat Islam kepada pangkal kebenaran Islam sebagaimana dicontohkan oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dengan jalan melakukan purifikasi, yakni membersihkan Islam dari bid'ah dan khurafat yang menyerbu di kalangan umat Islam. Dinamisasi iman atau menghidupkan iman umat Islam yang sedang layu dan reinterpretasi ajaran Islam yang mengatasi tuntutan zaman yang senantiasa berubah-ubah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata reformasi berarti perubahan radikal untuk perbaikan di bidang sosial, di bidang politik, ataupun di bidang agama dalam suatu masyarakat atau negara. Sedangkan kata reformis artinya orang yang mengajarkan adanya usaha perbaikan bidang sosial, bidang politik, atau bidang agama tanpa kekerasan. Yang kedua, kata itu berasal dari kata form yang artinya antara lain bentuk, rupa, atau keadaan. Reformasi di Indonesia adalah gerakan untuk memperbaiki keadaan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang telah rusak pada zaman Orde Baru, yang antara lain disebabkan oleh suburnya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
atau biasa disebut KKN. Dalam Orde Baru sendiri mengklaim sebagai koreksi terhadap orde sebelumnya, yaitu Orde Lama yang tidak karuan, yang antara lain karena bercampur baurnya antara yang hak dan yang batil dalam Nasakom sebagai manifestasi pemerasan Pancasila menjadi Trisila dan diperlas lagi menjadi Ekasila, yakni gotong royong. Atas dasar uraian tersebut terang sekali adanya perbedaan antara reformasi di dalam Islam dan reformasi yang dikehendaki oleh bangsa Indonesia. Reformasi yang dikehendaki oleh bangsa Indonesia meski mayoritas Muslim, boleh jadi tidak ada contoh realnya seperti apa reformasi total itu. Tetapi reformasi di dalam Islam telah ada contoh realnya, yakni kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dibangun oleh Nabi suci Muhammad SAW dan para sahabatnya yang mulia, yang di dalam Quran suci dilukiskan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kami adalah sebaik, saya ulangi lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dibangkitkan sebagai cermin bagi manusia. Kamu menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat, dan kamu beriman kepada Allah. Dan jika sekiranya kaum ahli kitab beriman, ini lebih baik bagi mereka. Sebagian mereka beriman, tetapi kebanyakan mereka durhaka. Surat 3 surat Ali Imran ayatnya 109. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kita lanjutkan lagi. Kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa yang dibangun oleh Nabi suci Muhammad SAW dan para sahabatnya sebagaimana dilukiskan di atas tadi itu dalam tarik disebut sebagai Daulah Islamiyah. Hal ini merupakan manifestasi dari kerajaan surga yang biasa disebut The Kingdom of Heaven, yang disebut-sebut dalam Injil dan kitab suci sebelumnya. Oleh karena itu di dalam ayat suci di atas ada tafsiroh walau amana akhlak kitabi lakana koir. Saya ulangi lagi, walau amana aklul kitabil akana koir. Jika sekiranya ahli kitab, yaitu umat Kristen misalnya, beriman, ini lebih baik bagi mereka. Dikatakan lebih baik karena mereka tidak kehilangan Yesus Kristus, tetapi justru sebaliknya
mereka mendapatkan Yesus Kristus yang sebenarnya, yakni sebagai nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebagai Tuhan atau anak Tuhan yang harus disembah. Di samping itu berarti pula terpenuhinya doa Bapa kami yang mereka ucapkan setiap hari, ya Bapa kami dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Surat Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhirkan dahulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.